Sekarang Johnson Panjaitan. Makasih Pak Karni. Pertama saya harus mengapresiasi kecerdasan dari mantan penasehat ahli Kapolri dan mantan Kadif Propam Kapolri yang menggunakan kecerdasannya mengajukan pengunduran diri untuk meringankan dan kalau bisa membebaskan. Jadi saya kira itu kecerdasan yang luar biasa. Dan sekaligus juga itu menandakan bahwa kalau kita jadi korban di negeri ini, maka harus kuat menuntutnya. Kalau enggak mengundurkan diri semua dan enggak ada tanggung jawabnya semua. Saya tadi setuju dengan Pak Karni bahwa apa yang kita tonton di DPR itu memang konser. Ya, kalau saya mengutip lagunya Pharrell, ojo dibandingke. Ya. Dan biasanya kalau KOR itu konser banyak yang seneng, banyak yang nyanyi, nyanyiannya sama, biasanya tuh nyawer Pak Karni. Ya, ada sawerannya, ya kan? Selain request, ada sawerannya Pak Karni. Ya, saya nggak ngerti politik soalnya. Yang saya tahu sawer menyawer. Apalagi ngomong konteksnya kerajaan Sambo, ya kan? Waduh, asik deh, asik bener. Ya, itu yang dipertontonkan di Republik ini sekarang. Kalau mau ngomong serius Pak Karni, kan kita tahu ujung dari kasus ini, kan saya bilang waktu awal ini kan ada 4. Ya, yang 2 sudah SP, belum SP3 sampai sekarang kita belum terima SP3-nya tuh. Oh belum. Baru dihentikan aja. Omdo ngomong doang. Ya. Padahal jagoan tuh sekolahnya tinggi-tinggi katanya. Wah, macan-macan katanya teman-teman di DPR. Orang-orang baik katanya, ya kan? Nah, yang satu lagi masih terus. Yang sekarang kita ini, walaupun tadi ada bias-biasnya kata Pak Desmond gitu. Yang satu lagi adalah Komnas HAM yang kita udah tahu ujungnya rekomendasi ke Presiden. Ya, dengan segala rasa hormat saya dan ke Kapolri. Ya kan? Di buntutnya dikatakan tadi, biasanya nggak ditindaklanjuti sama Polri-nya. Dan yang bikin saya sedih dan saya marah sebenarnya adalah soal senjata. Soal senjata. Gimana nih? Gimana kita? Soal senjata. Udah diulang-ulang tadi. Ya, ngomongnya budaya kekerasan. Gimana nih soal senjata? Ini mau pemilu nih. Gimana? Harus jelas dong. Ya kan? Pak Karni, saya agak berbeda dengan Pak Trimedia. Walaupun sama-sama Panjaitan. Ya. Ya. Ya, saya agak berbeda. Saya mau ulangi lagi perkataannya Pak Sambo berulang-ulang kali dikatakan di mana-mana di media massa, baik rapat resmi dengan Polres-Polres dalam rangka koordinasi, ya, maupun dalam rangka pendidikan. Karena saya pernah ikut. Tegas kok. Tegas. Ini reformasi dari tahun 2002, diulang-ulang terus. Budaya, struktur, kerajaan Sambo. Ada lagi DPR yang sangat bijaksana. Udah banyak dong uang negara yang keluar menjadikan dia polisi. Ya. Tapi baik Sambo sebagai Kadif Propam maupun Kapolri yang namanya Pak Sigit
tegas kok berkali-kali bilang, bahkan Pak Sigit yang sangat tegas. Potong kepalanya kalau ekornya sudah busuk. Jangan kita membicarakan kepala dan ekor, kepalanya kemana-mana. Pak Karni, saya mau agak berefleksi sedikit. Saya agak trauma kalau ngomong-ngomong merah putih. Ya, saya agak lama menangani Timur Timur. Musuh saya yang paling besar pada waktu itu, walaupun saya juga sama-sama orang Indonesia yang katanya mau menegakkan hak asasi, ya, itu milisi besi merah putih. Jadi kalau ada merah putih ini saya agak ngeri nih sekarang ini, gitu loh, ya kan? Karena itu yang membuat bangsa ini dan negara ini menjadi bangsa yang tidak menghargai hak asasi manusia di mata internasional. Ingat itu. Ya. Jadi pertanyaan saya, Satgasus Merah Putih ini kok nggak dimintain pertanggungjawaban, cuma dibubarin, sama kayak besi merah putih yang ditim-tim nggak dibubarin, bahkan diberikan tanda penghargaan sebagai pejuang dan dikeluarkan SK Menteri Pertahanan sebagai patriot. Pertanyaan saya, teman-teman DPR ini kejar nggak tuh pertanggungjawabannya? Kok cuma dibubarin? Senjatanya bagaimana? Uangnya bagaimana? Kasusnya bagaimana? Programnya bagaimana? Kan itu dibuat dari zaman Tito. Dilanjutkan Idam Aziz, Sambo sekretaris, sekarang dia ketua. Masa nggak ada pertanggungjawabannya? Bodoh banget sih bangsa ini. Berat kita kalau kayak begini caranya. Tadinya saya berharap saya bekerja di pro justisia pasal 340 atas kematian Brigadir J. DPR-nya ngejar sampai yang lain yang dikatakan Desmond tadi, bias-bias itu supaya pro konstitusi. Boleh nggak di negara ini Polri bikin satuan yang non struktural, boleh nggak? Sehingga dia bisa bukan mungkin, harus dicek. Ini nanti jangan sampai serangan balik lagi ke saya, ya kan? Boleh nyari duit sendiri, kan itu dipersoalkan lama katanya sama DPR. Oh diulang-ulang lagi sekarang ini terus dan tidak ada pertanggungjawabannya. Ini negara konstitusi atau negara apa ini? Ya. Kalau saya sebagai korban harus berjuang Pak Karni, nuntut. Kalau enggak ada serangan-serangan balik. Bahkan bisa dibilang ahli nujum. Ya. Kan kita dipertontonkan kayak begitu sekarang ini. Ya. Jadi kalau ngomong soal kasus pembunuhan dengan konteks 340 338, kita udah tahu ujungnya kan pengadilan. Pengadilan ujungnya vonis, ya kan? Ya kita sudah tahu, mudah-mudahan apresiasi saya kepada Pak Sambo dan staf ahli yang sudah mengundurkan diri itu tanpa ada pertanggungjawaban itu, dilanjutkan dengan keterampilan-keterampilan yang bagus, melakukan pembelaan-pembelaan hukum agar kita lihat nih, ya proses hukumnya ini benar nggak? Paling ujung-ujungnya vonis ringan, kita udah tahu, ya kan? Ujung-ujungnya kan begitu. Maka cari lawyer-lawyer yang hebat kalau bisa, lawyer yang pintar secara hukum dan nggak tahu malu, jadi agak kuat mentalnya supaya bagus gitu. Karena kalau yang normatif aja kan udah jelas, udah pada ngaku katanya, ya kan? Tersangkanya jelas, buktinya jelas, sudah ada yang ngaku, ini jelas ya ngapain disidangin lama-lama, ya kan? Ya. Sudah, ujung-ujungnya kan vonis ringan nanti. Ya sudahlah. Toh juga saya nggak kebagian rezekinya kan, saya nggak mungkin jadi pembela salah satu terdakwa itu kan. Lumayan Pak, duitnya gede itu. Gede Pak, oh belum jadi kasus aja belasan. Pak, belasan Pak nih lawyer-lawyernya Pak. Wah, kerajaan Sambo yang ngatur. Buset. Buset Pak, buset, ya.
Gimana? Ya, ini kan yang akan kita tonton nanti di episode berikutnya film India, Pak. Film India nanti episodenya berikut. Di ujungnya itu nanti vonis ujung terakhirnya. Saya nggak tahu nanti apakah happy ending atau film Korea tangis-tangisan. Kita lihat aja, ya. Tapi saya mau bilang ke Pak Karni, saya bersama dengan teman-teman tegas. Saya mau menindaklanjuti komitmen dari Pak Sambo pada waktu dia duduk sebagai Kadipropam. Dan Pak Sigit sebagai Kapolri. Potong kepalanya. Jadi hashtag sudah beredar. Ya. Adili dan pecat polisi yang terlibat. Ada cerita. Saya ulangi sekali lagi Pak Karni. Adili dan pecat polisi yang terlibat. Karena ini bukan lagi oknum. 97 bos. 97. Kita mau bilang, oh ini anak yang baik, ini. Sementara kita selalu aja kasih kuliah ke masyarakat. Ini dari tahun 2002. Reformasi begini. Wow. Perubahan lembaga, budaya, begini, begitu. Rekomendasi nggak dijalanin. Atau ada kerajaan. Ngomong lagi begitu. Wah, perhatikan ini. Wah. Jadi ini kalau saya mau mengutip katanya Menko Polhukam Pak Mahfud, jangan-jangan ini nggak seserius itu. Ini cuma mau pergantian posisi aja. Sambil pergantian sumber-sumber siapa yang menguasai. Ya, seperti yang Pak Desmond bilang, tambang siapa yang kuasai, judi siapa yang kuasai, ini siapa yang kuasai. Nanti cari teman di DPR, cari teman di Mahkamah Agung, cari teman di tentara, cari teman di LSM, cari teman di pengacara. Ini republik nih. Ya kan? Jadi begini situasinya. Jadi Pak Karni nabung banyak-banyak supaya episodenya bisa lengkap. Ya, saya kira ini akan ada rekor. Nanti kita urus rekor murinya. Ya kan? Apalagi filmnya ini menarik, ya kan? Ini baru kelima Pak Karni. Ya. Kelima aja belum tentu ada tandingan. Dan saya mau ingatkan Pak Karni ini. Iya, Pak Karni ini orang hebat karena menang acara-acara bagus Indonesia Lawyers Club. Ini harus menang lagi walaupun di YouTube. Mecahin rekor. Ya dong. Ya kan? Apalagi ceritanya bagus, belum sampai ada ujungnya. Nanti saya bikinin yang agak serius supaya pro justisi. Apa itu? Saya ingatkan kepada kita semua. Ya. Hoax, korbannya bukan cuma Brigadir J, seluruh rakyat Indonesia. Saya ingetin, berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh negara ini untuk memperbaiki polisi kalau kayak begini. Berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk memperbaiki hoax. Menko Polhukam, wah bikin perubahan ITE, bla 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 bla. Prek. Ya. Bagaimana? Yang jelas, seluruh rakyat Indonesia, Anda harus berjuang. Apalagi kalau jadi korban, tetap ngadu ke Komnas HAM supaya diproses, walaupun ujungnya rekomendasinya nggak dilaksanakan. Ya, karena programnya sudah ada dan duitnya sudah ada di APBN. Jadi itu hak kita, ya. Dan kalau mau bertarung di hukum harus kuat, ya. Apalagi kalau sampai mati, biasa. Sampai mati biasa, tembak menembak biasa. Ya. Karena Pak Karni saya agak pusing kalau mau bicara akademis. Ya kan saya banyak dikritik orang, John lu tuh kayak cowboy aja, kayak ngomong sesuka-sukanya, mbok yang ngomong akademis. Bagaimana saya mau ngomong akademis? Walaupun ketua saya ini bilangnya baru tahun depan politik, politiknya udah start kemarin Pak. Udah kemarin dia pakai baju bukan baru jilid kelima Pak. Orang-orangnya udah duluan. Udah evaluasi Pak dan udah nabung Pak. Udah nabung. Ya kan?
Kan gitu nih. Terus saya mau ngomong, perubahan undang-undang kepolisian gitu. Perubahan KUHP, perubahan KUHP, paradigma keadilan, begana begono. Waduh. Kalau zaman saya aktivis, John lu onani terus. Lu onani terus lo. Nggak kontekstual, nggak nyambung. Nggak nyambung Pak Karni. Kesedihan itu harus saya terima sebagai sebuah kenyataan yang membesarkan hati saya dan hati seluruh rakyat yang masih terus akan berjuang. Walaupun mungkin ya ratingnya turun. Biarkanlah rating polisi yang naik. Ya, rating Komnas naik, rating DPR naik, rating rakyat nggak pernah naik. Tapi rating perjuangan kita, elan perjuangan kita teruskan. Ya, saya ulangi lagi, kita harus teruskan. Hashtag adili dan pecat polisi yang terlibat. Dan mari kita tetap awasi. Walaupun bicara saya pesimis, tapi ini bukan bicara omong kosong. Ini bicara kesaksian pengalaman dan orang-orang yang berprofesi sebagai orang yang mencari makan di dunia peradilan. Saya ulangi lagi, saya mencari makan di dunia peradilan. Ya. Jadi jangan berbasa-basi. Rakyat ini terlampau menderita. Pertaruhannya sangat berat, termasuk juga harga diri bangsa ini yang sudah 77 tahun ulang tahun kemerdekaan. Jadi Pak Karni, saya mohon maaf kalau saya bicara seterbuka ini, ya, karena saya harus menerima kenyataan sebagai orang Indonesia yang katanya santun, harus hidup dalam lumpur tirani etikat baik. Seolah-olah nih seluruh Indonesia ini semua punya etikat baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan hak asasi manusia. Tapi kenyataannya kita sebenarnya realitasnya tidak dilaksanakan, terulang lagi, penjahat di mana-mana, sidang lagi, ini itu tinggal kita tunggu siapa yang akan mati berikutnya dan siapa yang akan jadi hero dan menggantikan posisi-posisi itu. Terima kasih Pak Karni. Luar biasa. Ini Politisi tersukses adalah mereka yang menyuarakan suara rakyat tersering dan terkencang. Yang mungkin mirip-mirip Johnson tadi. Theodore Roosevelt, Presiden Amerika ke-26. Kita rehat saja. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Sekarang giliran pakar hukum pidana Khairul Huda. Terima kasih Bang Karni. Kalau dikatakan bahwa kasus ini sudah hampir selesai dari segi hukum pidana, sebenarnya baru dimulai. Karena yang baru selesai kerjaan polisi. Katakanlah 90% selesai pekerjaan polisi. Yang menjadi problem itu kan nanti di pengadilan. Bercermin dari kasus misalnya kilometer 50, sebenarnya kan kegagalannya adalah kegagalan jaksa membuktikan dakwaan. Dan kita belum pernah dengar juga dieksaminasi katakanlah atas kegagalan itu. Misalnya begitu. Kalau tadi Pak Ketua Komnas HAM mengatakan bahwa ada saksi yang justru ikut terlibat dalam peristiwa itu tidak
ikut diperiksa, ya itu menjadi suatu pertanda. Kan begitu, kegagalan pembuktian tadi itu. Begitu juga dengan kasus ini, kita tidak boleh terlalu bergembira, katakanlah begitu ya. Tugasnya Pak Johnson masih cukup panjang. Ya. Karena sekali lagi dari cara pengungkapannya sangat tergantung pada pengakuan yang sebenarnya sudah kita tinggalkan. Itu kan zaman HIR, katakanlah begitu. Menurut KUHAP kan keterangan tersangka itu kan bukan alat bukti. Yang ada keterangan terdakwa kan gitu. Terdakwanya kan belum ada gitu loh. Dan bisa dengan sangat mudah dicabut keterangan itu. Jadi kemarin di DPR saya belum menangkap bahwa sebenarnya detail pembuktian dari perkara ini akan aman. Ya sayangnya teman-teman di DPR tidak menangkap detailnya. Jadi menangkap hasilnya saja. Hasilnya sudah ada tersangka, hasilnya sudah berkas perkara dilimpahkan pengadilan. Tapi bagaimana dinamika di dalam, di tim sus ketika kemudian penetapan tersangka itu dilakukan. Nanti Pak Susno bisa cerita bagaimana geramnya dalam tanda kutip sejumlah purnawirawan melihat kok ini kasus seperti itu gitu loh ya. Bagaimana juga kami, saya sebagai salah satu penasihat ahli Kapolri yang berpikir ini jangan sampai tim sus dan irsus ini menjadi satgasus baru. Kan begitu. Ini problem yang juga mestinya diperhatikan, katakanlah seperti itu. Karena satgasus itu kan masalahnya adalah overpower. Kekuasaan yang sangat luar biasa. Nah sekarang Pak Kapolri dijepit oleh tim sus dan irsus. Ini juga merupakan satu hal yang perlu kita cermati Pak Johnson menurut saya. Ya juga Pak Trimet berkenaan dengan hal ini. Jadi menurut saya ini belum aman. Belum aman kasus ini ya. Dari segi hukum pidana katakanlah begitu. Karena bagaimana pembuktiannya kita belum tahu nanti di pengadilan seperti apa. Konstruksinya terutama dengan penggunaan pasal-pasal yang juga masih belum jelas detail perannya, katakanlah seperti itu. Belum jelas juga misalnya ini dibagi dalam berapa berkas. Nah, atau masing-masing misalnya. Karena masing-masing maka kemudian menjadi saksi mahkota pembuktiannya kan begitu. Dari segi hukum pidana saksi mahkota tidak bisa jadi alat bukti atau tidak mempunyai nilai pembuktian. Jadi kalau bertumpu pada pengakuan, pada keterangan para tersangka ini, kita bisa berharap gagal atas kasus ini. Yang kita perlu mendapatkan sebenarnya berbagai macam penjelasan adalah pembuktian di luar daripada pengakuan ini. Pembuktian di luar daripada keterangan tersangka ini. Gitu. Karena ini kasus sebenarnya seperti Pak Susno bilang misalnya, ini kan kasus sederhana, TKP-nya satu, korbannya ada di situ, pelakunya ada di situ, barang buktinya ada di situ. Tapi begitu lama ditetapkan tersangka. Berarti ada dinamika internal yang kita tidak tahu, yang tampaknya kemarin tidak berhasil diungkap oleh teman-teman di DPR gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga menurut saya menjadi persoalan penting, sekali lagi pemberkasan itu menjadi sangat penting ya, pembagian berkas ini. Misalnya Irjen Sambo dan Brigadir RE ini di dalam satu berkas. Misalnya begitu. Yang lain di dalam berkas yang berbeda misalnya. Seperti itu. Karena perannya berbeda. Tapi problemnya sekali lagi, karena peristiwanya terbatas pada orang-orang itu saja, kan kesaksiannya di antara mereka saja. Kita tidak boleh sama sekali berbangga hati ketika sudah ada yang mengaku, katakanlah begitu. Atau menyandarkan pembuktian hanya pada keterangan para tersangka ini. Kita masih membutuhkan pembuktian-pembuktian lain. Yang nampaknya justru tidak terungkap kemarin di DPR. Saya melihat apa yang sebenarnya kita bisa jadikan alat bukti berkenaan dengan itu. Nah, tadi kalau menyinggung soal yang berhubungan dengan kasus kilometer 50 dihubungkan dengan kasus Sambo ini kan tentu kutubnya kan menjadi berbeda.
Seolah-olah kalau di dalam kilometer 50 Polri terpaksa untuk melakukan penyidikan mengikuti arahnya rekomendasi Komnas HAM. Kan tak kalah seperti itu. Sekarang Polri melakukan penyidikan yang inline katakanlah dengan hasil penyelidikan Komnas HAM. Justru ini berbahaya kalau menurut saya. Ini berbahaya karena tidak ada alat pembanding. Kalau kita mengatakan bahwa kasus kilometer 50 pembuktiannya gagal, kan kita alat pembandingnya adalah hasil Komnas HAM. Illegal killing jelas kok. Kalau illegal killing kan pasti pembunuhan, kan begitu. Tapi yang terbukti ada pembelaan diri sehingga dibebaskan. Katakanlah seperti itu. Ada pembanding. Kalau ini bagaimana pembandingnya? Apa pembandingnya? Karena inline gitu loh. Jadi saya justru melihat ini ada hal yang patut kita cermati ke depannya berkenaan dengan pembuktian perkara ini. Kalau Polri, kejaksaan di bawah presiden. Presiden 4 sampai 6 kali menyatakan perintah beliau, katakanlah begitu, agar ini benar-benar diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, katakanlah seperti itu. Kalau pengadilan gimana? Siapa yang bisa kontrol pengadilan? Kan begitu. Dengan adanya kerajaan 303 itu bukan tidak mungkin peradilan akan terkooptasi. Seperti itu. Bagi saya ini menjadi satu hal yang PR besar gitu. Sudahkah selama ini misalnya upaya-upaya untuk memastikan proses ini nanti di peradilan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dilakukan? Kan begitu. Karena ujungnya kan nanti tetap di pengadilan itu. Kita push polisi, kita push kejaksaan. Kalau kita push pengadilan, intervensi. Melanggar kemandirian peradilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Bagaimana tekniknya? Ini menjadi sangat penting gitu. Bagaimana kemudian problem ini memerlukan satu kebijakan yang tidak bisa hanya didasarkan pada proses yang normal. Mungkin nanti Pak Trimet dan kawan-kawan di DPR bisa memungkinkan agar proses pemeriksaan di pengadilan misalnya berkomunikasi sama lembaga negara dengan Mahkamah Agung misalnya, proses di pengadilan dengan memastikan benar-benar terbuka. Ya. Memastikan dengan benar-benar terbuka supaya publik bisa mengakses mengenai hal itu. Katakanlah seperti itu. Karena kalau saya bandingkan dengan proses pengadilan di KM 50, ceritanya tidak terlalu heboh di pengadilan. Seolah-olah masyarakat sudah cukup terpuaskan bahwa ini akan divonis sesuai dengan apa yang didakwakan. Nyatanya tidak. Jadi jangan luput Pak Johnson untuk tetap mengawal proses ini di pengadilan. Karena krusial poinnya ada di situ. Ya. Dan kita tidak bisa kemudian mengulang proses itu kecuali melalui prosedur yang ada di dalam KUHP. Kan begitu. Apa peristiwa ini yang terjadi? Misalnya bagi saya belum jelas. Ini keterangan Barada RE ini kan berubah-ubah. Beliau mengatakan disuruh menembak atau diperintahkan untuk menembak. Misalnya begitu. Dalam keadaan bagaimana? Masih segar bugar apa sudah mati? Atau sudah terkapar? Ini kan masih berubah-ubah gitu loh. Bukan tidak mungkin nanti dicabut semua keterangan itu kan gitu loh. Nah ini menjadi satu hal yang belum bisa dikonstruksi dengan jelas. Bagi saya belum jelas konstruksinya. Karena ya siapa yang melakukan, siapa yang turut serta itu menjadi persoalan yang penting kan begitu. Atau ini konstruksinya adalah turut serta apa menganjurkan dari segi hukum. Ini juga menjadi hal yang penting juga. Jadi
detail berkenaan dengan kasus ini belum cukup jelas Pak Johnson. Sehingga kemudian bagi saya belum aman gitu ya. Kalau mungkin nanti ada ahli yang menguatkan, ada banyak ahli yang melemahkan. Kan begitu. Saya berpendapat begini, ada 10 ahli lagi yang berpendapat sebaliknya. Nah ini wujud dari sistem peradilan kita seperti itu. Kan gitu. Nah ini hal yang bagi saya sekali lagi perlu kebijakan politik. Tidak cukup ini hanya sekedar diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Perlu kebijakan politik bagaimana proses persidangan itu benar-benar dipastikan berlangsung secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publik bisa mengontrol mengenai hal itu. Tentu sekali lagi poin besar yang bagi saya menjadi sangat penting setelah masalah pembunuhan ini adalah kasus obstruction of justice-nya. Kalau kasus pembunuhan ya berlatar belakang motif pribadi mungkin. Lalu kemudian tindakan pribadi seorang petinggi polisi sebenarnya yang itu bisa juga dialami oleh siapa saja. Katakanlah begitu. Tapi berkenaan dengan obstruction of justice-nya, berkenaan dengan tindakan menghalang-halangi peradilan, ini kan sebuah masalah yang sangat mendasar. Persoalannya sangat mendasar begitu. Pada Mani tadi berulang-ulang ya, kalau kami rekomendasikan belum ditindaklanjuti, ini kan menjadi masalah yang mendasar. Gitu. Bagaimana mungkin sejumlah perwira polisi bahkan perwira tinggi kemudian terseret dalam arus besar kasus ini. Ini problem yang lebih besar daripada pembunuhannya itu sendiri. Jadi kalau sekarang orang memandang kasus pembunuhannya yang besar, bagi saya yang besar adalah obstruction of justice-nya. Ini yang jauh lebih berbahaya daripada pembunuhan itu sendiri. Ya. Kalau dalam kasus ini bisa terjadi begitu masif tindakan dari para perwira, ya bukan sekedar tamtama ya katakanlah, bukan sekedar bintara, tapi banyak perwira, bahkan ada perwira tinggi. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus lain? Kita punya PR besar untuk membenahi Polri terkait dengan sorotan kita soal obstruction of justice ini. Yang kemarin sekali lagi di DPR fokus utamanya pada kasus pembunuhannya. Ya kalau menurut saya sekali lagi tadi setuju dengan Pak Desmond, sebenarnya itu sudah hampir selesai tugas polisi. Ini yang penting sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mencegahnya di masa mendatang? Ya kan? Kalau kita bicara teknis sedikit misalnya, soal yang berhubungan dengan peristiwa itu. Ketika ada anggota polisi katakanlah diduga menyalahgunakan senjatanya. Ya ini kan wilayahnya Propam. Kan begitu ya Pak Susno, mungkin saya kalau salah dikoreksi. Tapi di sisi lain, kalau penggunaan senjata itu menimbulkan kematian, ini wilayah kriminal. Ada persinggungan kewenangan di situ. Antara kewenangan Propam dan kewenangan penyidik kriminal. Sejauh mana Polri mengatur berkenaan dengan hal itu? Mana yang harus didahulukan? Ini yang harus kita cermati, gitu ya, supaya kemudian tidak terulang. Gitu. Kita belum bicara soal itu, bahwa ya ini memang ada kewenangan juga Paminal misalnya atau Provos melihat mengenai hal ini karena ini ada penggunaan senjata api dari anggota Polri, apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Tapi di sisi lain ada orang yang mati, jelas harusnya didahulukan proses kriminal. Tapi kenapa tidak terjadi di dalam kasus ini? Saya kira itu bukan sekedar karena pengaruh Pak Irjen Sambo terhadap para anggotanya, tapi juga berkenaan dengan secara substantif polisi belum mengatur soal itu. Bahwa harusnya persoalan kriminal semua silakan keluar di belakang garis polisi, di belakang polis line. Bagaimana seorang kombes bisa memegang barang bukti senjata dari yang digunakan untuk melakukan penembakan ini tanpa sarung tangan, Pak Johnson. DNA-nya tertinggal di situ. Seorang kombes. Dan itu terjadi di dalam kasus ini. Jadi problemnya tidak sesulit mengatasi pembunuhan.
kasus pembunuhannya. Bagi saya sangat sulit melihat soal obstruction of justice-nya. Ini yang kadang-kala menjadi satu hal yang bertalian dengan Pak Damanik tadi mengatakan bahwa banyak yang sampai dikoreksi oleh eksternal, katakan oleh Komnas HAM, tidak diproses. Bagaimana kalau di internal sendiri? Kan begitu. Soal penggunaan senjata api misalnya. Akuntabilitas penggunaan senjata api. Ini kan menjadi suatu persoalan yang sebenarnya selalu menjadi central point kalau kita bicara soal secara teoretik masalah kepolisian. Kan police brutalism dan police corruption. Kan cuma itu aja masalahnya polisi, kan begitu. Di negara-negara maju kan ada police complaint committee yang menilai soal apakah termasuk diantaranya penggunaan senjata api itu telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Itu Police Complaint Committee. Misalnya di Scotland Yard misalnya seperti itu. Dan itu tidak seluruhnya polisi. Kita nggak punya, Pak. Kita nggak punya. Sekali lagi, ini perlu kebijakan politik untuk dalam tanda kutip memastikan Polri membenahi tata kerjanya terkait dengan bagaimana anggota-anggotanya itu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Termasuk diantaranya penggunaan senjata api. Sehingga kemudian kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang. Peristiwa KM50 tidak terulang. Ini kan belum ada eksaminasinya terhadap hal itu. Jadi entry point saya, tadi saya sudah bicara sama Pak Damanik. Kalau dari KM50 bukan dari soal novum. Novum itu kan soal PK, Pak. Yang mau PK siapa? Masa si dipidana katakanlah nanti dia PK sementara dia dibebaskan. Ngapain dia PK gitu loh. Nggak ada persoalan novum di sini. Masuklah melalui persoalan apakah ada pelanggaran kode etik dalam proses penanganannya. Kalau menurut saya dari situ. Baik dalam penanganan penyidikan terhadap dugaan illegal killing yang beliau katakan tadi, maupun dalam penanganan beberapa orang yang katakanlah melakukan tindakan-tindakan provokatif yang menyebabkan tindakan itu terjadi. Anggota FPI tadi katakanlah melakukan tindakan yang sifatnya provokatif kepada petugas kepolisian sehingga itu terjadi. Kalau membawa 4 orang dengan 3 orang yang menjaga sesuai dengan prosedur atau tidak? Pelanggar kode etik atau tidak? Kan entry point-nya dari situ. Oke, mungkin dari segi pidana kita tidak bisa masuk lagi. Karena sudah ada vonis misalnya. Sebentar lagi mungkin vonisnya berkekuatan hukum tetap katakanlah seperti itu. Nggak ada cerita novum dalam hal ini menurut saya. Tetapi bisa kita memperbaiki persoalan ini dari persoalan apakah penanganannya ada melanggar kode etik atau tidak. Keberhasilan kasus ini kan sebenarnya entry point-nya dari situ. Coba kalau seandainya tidak dibentuk oleh Pak Kapolri, Tim Sus dan Irsus itu. Ya masih muter-muter di pada persoalan itu. Yang sebelum apa-apa sudah dikatakan bela diri. Soal bela diri kan urusannya pengacara, bukan urusannya polisi. Polisi tugasnya adalah, ini memenuhi unsur apa enggak? Ada sengaja enggak? Ada membunuh enggak? Ada menyebabkan orang mati? Tidak. Kan tugasnya cuma itu. Apakah kemudian menembak itu karena bela diri atau tidak? Itu urusannya pengacara. Kenapa polisi yang nyimpulkan? Kan seperti itu. Di awal kan kita melihat seperti itu. Katakanlah seperti itu. Jadi sekali lagi kalau menurut saya ini merupakan satu hal yang penting entry point kita untuk ke depannya. Dan sifat berbahaya kasus pembunuhan ini tidak ada apa-apanya dibanding kasus obstruction of justice. Saya kira itu Pak Karni. Sekarang terakhir. Pak Karni, sebelum ke Pak Susno, saya sedikit dengan Pak Hairul Huda. Pertama, rapat kami itu bukan bedah kasus, Pak. Sehingga kami tidak mungkin bicara teknis, unsur segala macam, ya. Itu saja udah saya sampaikan tadi jam 10.15 sampai jam 8.40. Dan yang kedua, pastilah ada hal-hal lain yang kita juga ketahui. Ya. Tapi kan tidak mungkin kita sampaikan karena kita meyakinin kasus ini juga akan tuntas dilakukan. Dan yang ketiga, kalau Pak Hairul Huda begitu keras mengkritik Polri, sementara penasihat ahli Kapolri, ya sampaikan itu. Nah kalau nggak didengar ya mundur. Supaya pembelajaran juga bagi Polri-nya sendiri. Wong
Pak Airulda ini juga di dalam. Ya kritiklah dari dalam. Nah yang kedua, kenapa kami undang Komnas? Karena Komnas terlibat dari awal. Ya, bahkan saya dalam berbagai kesempatan bilang Komnas jangan di luar, masuk di dalam. Kita sudah tahu kok. Polisi ini pasti itu saya yakin apa yang disampaikan oleh Komnas akses segala macam itu minim sekali lah. Kita sudah dari tadi tahu siapa itu polisi. Dan jangan lupa Pak Taufan, bagaimana diskusi kita dengan Pak Airulda tanggal 26 Juli. Errol Anam ya. 26 Juli. Pak Taufan membawa saya ke ruangan Airul Anam. Komnas nggak yakin kok pembunuhnya Sambo 20-30%. Itu tanggal 26 loh. Besoknya 27 Juli. Nah kita juga meminta Komnas HAM sesuai dengan tupoksinya jangan terlalu jauh melakukan penyidikan. Itu biar tugas yang lain. Nah kenapa Kompolnas kita undang? Karena kita lihatlah optionnya Pak Benny Mamoto dari awal. Ya. Sebelum sebelum Pak Mahfud tweet dari Mekah, kita lihat suara Kompolnas. Begitu Pak Susno tweet dari Mekah, maka saya bilang mana nih suara Pak Susno? Ini. Nah kenapa diundang LPSK? Pak Mahfud, berarti calon Menko Polhukam, Pak Susno. Harus diaminin Pak Susno. Baru lurus. Nah, LPSK-nya sendiri, waktu itu saya telepon Pak Hasto, dia lagi ke Mekah juga. Mas, kena senior saya di LBH, bagaimana ceritanya LPSK proaktif kepada istri Sambo? Menawarkan perlindungan. Ini bagaimana Mas? Itu belum ada cerita amplop-amplop tuh. Akhirnya Pak Hasto bilang, Trimet, gue juga udah dengar tuh. Begitu gue balik, gue rapikan. Itu kata Mas Hasto. Nah soal-soal seperti itu loh. Karena kita juga paham, selain tadi kritik keras soal DPR, ya banyak juga. Karena ini kasus ini juga seksi sekali kan. Lihat aja semua TV. Setiap hari ini aja beritanya. 48 hari lah dengan ini. Iya kan? 48 hari dengan ini. Nah, tentu banyak juga yang ingin menunggangi. Saya justru surprise. Partai politik nggak nunggangi kasus ini. Nggak menari-nari di kasus ini. Dan ini sesungguhnya jarang terjadi menurut saya. Biasanya ada aja partai politik yang menunggangi ini. Nah itu yang kita ini kan. Bukan karena kita dianggap keras dengan Komnas, dianggap keras dengan Kompolnas, dianggap ini dengan LPSK. Ini ada dasarnya. Termasuk Pak Mahfud kan sempat menyampaikan dihubungin oleh DPR juga dihubungin. Bahkan ada diduga menerima uang. Nah dari siapa? Siapa yang terima? Kan itu yang kita mau perjelas. Sampai tadi kita undang ke MKD supaya terang. Harus menyebut nama. Pak Sugeng juga tadi kita undang. Siapa yang telepon? 3 orang anggota dewan itu. 2 orang katanya mencoba mempengaruhi. 1 orang biasa-biasa aja. Ya harusnya kan bicara semuanya. Biar clear. Ya DPR juga harus menerima kritik seperti itu. Jadi seperti itu yang kita inikan. Jadi kemarin itu kita bukan sedang gelar perkara. Baik. Tapi kita ingin memastikan Polri serius menangani kasus ini. Dan mengusut kasus kematian Yosua, saya pikir nggak usah kita singkat ya. Yosua Huta Barat. Bila perlu Yosua Huta Barat ini jadi kita anggap jadi pahlawan, kita anggap jadi dapat penghargaan Hugeng Award atau apa ini nanti. Baik. Bagaimana kegigihan keluarga itu mengungkap kematian Yosua ini. Nah itu yang bisa saya tambahkan. Jadi bukan gelar perkara itu, memastikan itu terjadi. Dan keseriusan dari pihak kepolisian. Begitu Bang Karni. Pak Karni, 1 menit saja. Jadi apa yang Pak Karni tadi katakan bahwa ini mau dipercepat supaya cepat-cepat P21, apa yang dikatakan oleh Pak Huda, menurut saya harus hati-hati ini,
Jangan koordinasi, komunikasi apa segala macam mau cepet-cepet sementara taruhannya kayak begini. Saya kira nih Pak Kapolri harus dengar ini nasihat dari ahlinya. Terima kasih Pak. Iya, dan Pak Karni, ya apa yang saya sampaikan sudah saya sampaikan Pak Trimet di dalam. Jadi kami kan menyarankan gitu ya. Ya tentu saran sudah kita sampaikan begini kan. Tapi Pak Kapolri itu kan juga terikat dengan sistem yang ada di sana. Nah, maksud saya dinamika itu yang perlunya didetailkan. Kalau kasusnya saya paham Pak, ini bukan gelar perkara. Dinamika bagaimana tarik menarik di antara mereka yang berkepentingan di sana, karena bisa jadi saling menyandra kan begitu. Itu yang saya maksud. Kalau ini saya juga nggak kurang setuju Pak Airulda. 4 hal yang saya sampaikan secara konsisten itu, dan saya WA beliau. 1 kali dia jawab, kemudian saya lihat dilakukan. Dan sepanjang pengetahuan saya, beliau juga mendengar. Makanya penasihat ahli ini juga harus bertanggung jawab juga dengan jabatannya. Kalau Kapolrinya ternyata seperti itu, teriak juga dong keluar. Baik. Supaya sama-sama kita benahin institusi Polri ini. Kasih tahu Pak Johnson, diteriakin. Bila perlu Pak Airulda, karena saya saran dari penasihat ahli Kapolri ini tidak ditanggapi, saya mundur sebagai penasihat ahli Kapolri. Baik. Bisa seperti itu. Sejauh ini sangat ditanggapi oleh beliau. Nah itu dia. Baik. Jadi bagi saya agak lucu penasihat ahli Kapolri mengkritik Kapolri dengan keras di ALC ini. Baik. Yes katanya. Baik, terima kasih Pak Karni. Udah sampai giliran saya kan? Iya. Ini sejuta. Sejuta. Makan. Jadi begini. Pertama banyak kita dapat masukan. Judul tadi itu bagus sekali udah ditambahi oleh Pak Trimet, sahabat saya tercinta ini. Pertama, kasus Sambo ekornya kemana-mana dan kepalanya kemana-mana. Nah, kita awali dengan kalau masalah hukum, insya Allah sudah 80% lebih selesai. Kalau Bu Putri sudah dilimpahkan, syukur kalau nanti hasil perundingan hasil konsultasi dengan JPU tidak P19, tapi bukan berarti tidak P19 itu merupakan strategi menggampangkan masalah. Sehingga dia bisa lepas di tingkat pengadilan. Tapi karena betul-betul koordinasi di bawah tangan, tidak formal bolak-balik berkas, tapi memberikan petunjuk yang benar, memberikan pemahaman yang benar, sehingga di pengadilan betul-betul terbukti. Itu satu. Yang kedua, forumnya Pak Karni ini melebihi daripada forumnya Mahkamah Agung, atasannya pengadilan. Siapa yang gak gatal telinganya kalau ELC sudah ngomong? Ya, bukan gatal lagi, gak bisa tidur. Presiden Indonesia, Presiden G20 6 kali Pak baru didengar. Tetapi begitu Pak Trimet ngomong di ELC, dia katakan bentuk pencari fakta ya kalau nggak salah pertama ya. Pencari fakta, nonaktifkan ini dan seterusnya dan seterusnya. Tarik berkas ke Mabes. Dulu berkasnya di Polda Metro. Polres Pak. Di Polres gitu, bayangkan. Sehingga ditarik, didengar. Berarti ini satu tingkat di atas forum resmi Pak. Nah, kita kawalnya bagaimana? Kawal dengan media sosial, forum sosial, civil society. Kemudian caranya begini, dan insya Allah kalau pengawalannya bagus, kita masukkan, ada yang salah kita kritik lewat media sosial. Kemudian kita lemparkan juga kepada DPR, karena DPR ini kepanjangan tangan kita untuk berpolitik secara resmi. Kita mau memperbaiki polisi, kita gembar-gembor di sini ini tanpa Pak Trimedia mencatat, tanpa Pak Desmond mencatat, nggak dibahas di DPR ya, kumaha engke wae katanya kan. Tapi begitu beliau tindak lanjuti, Pak Kapolri yang bisa memanggil Kapolri itu hanya DPR, dan tidak boleh yang datang Wakapolri. Dipanggil Kapolri, datangnya sak rombongan. Kalau ada bes tingkat, sak bes tingkat dia datang ke situ. Coba. Dan jawab sebelum ditanya sudah memberikan apa yang tertulis tebal begitu. Nah kemudian ditanya dan setelah itu dibuat kesimpulan lagi dan kesimpulan nanti akan dicek lagi. Insya Allah kalau makin sering rapat, makin sering ini apa yang dimaui oleh rakyat kita salurkan lewat DPR dan insya Allah DPR Komisi 3 itu
mencatat juga dia apa yang beredar di masyarakat yang kita dengung-dengungkan nanti untuk dibawa di dalam forum politik. Itulah wakil kita dan kita percayai mereka akan mengawal ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun tidak bisa rapat dengar pendapat dengan Mahkamah Agung ya Pak ya, tapi dengan sekjennya. Tapi kalau misalnya anggarannya di rapat konsultasi, tapi dia pegang anggaran Pak. Misalnya anggarannya dikurangi, gajinya nggak bisa kan susah juga mereka kan. Dan nanti bisa kaya lah. Nah, jadi itu masih ada sarana untuk kita mengawal ini dalam rangka menegakkan keadilan, bukan untuk ngakal-ngakali. Sekali lagi, sekarang ekornya kemana? Ekornya kemana? Ternyata si naga kasus ini sudah menyabet 91 berapa Pak Tri? 97 orang. Nah kita tentunya inginkan suatu rasa per kemarin rasa keadilan. Tidak 91 orang ini adalah sebagai penghambat jalannya penyidikan. Kalau yang benar merusak TKP, yang benar-benar menghilangkan barang bukti dengan sengaja untuk merusak kasus ini, jangan ditindaklanjuti, diselesaikan melalui Komisi Kode Etik. Karena itu dia sudah ada niat untuk menghambat jalannya penyidikan atau turut serta dalam peristiwa ini supaya peristiwa ini tidak terbongkar. Dia harus dipidanakan siapapun dia, termasuk kalau dia perwira tinggi. Dan jangan juga di dalam kode etiknya dikasih pelanggaran kode etik ketidakmampuan di dalam menjalankan profesinya. Tidak benar. Mana ada perwira tinggi tidak mampu ngolah TKP kok. Mana ada kombes di TKP. Itu dengan sengaja merusak. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Jadi bukan, kita jangan terlena, wah ini ketidakmampuan mengelola TKP. Mana ada cerita. Kecuali kalau Barada tidak mampu, iya. Tapi jenderal pasti mampu. Kombes pasti mampu. Jadi dia digeret di dalam Komisi Kode Etik, dia dengan sengaja merusak, dengan sengaja memalsukan keterangan, dan itu ancamannya kalau di Kode Etik bisa untuk direkomendasi di PTDH, dipecat dari polisi, dan juga bisa dibawa, bukan bisa tapi harus ya, dibawa di dalam sidang pidana. Tinggal nanti apakah dia termasuk di dalam ikut serta, membantu, atau menutupi. Jadi bisa 340, 338 yuntonya pasal 51 dan 55 dan 56. Ayat 1, ayat 2 dan 56. Jadi tinggal tergantung kemana, cukup berat hukuman itu. Itu sabetan ekornya Pak. Tetapi juga keadilan juga. Bagi yang hanya tukang ketik, yang hanya menyapu, yang tidak tahu apa-apa, bagian ngantar nasi bungkus gitu. Nah ini sebaiknya diberi sanksi yang sesuai dengan kesalahannya. Dan kalau sudah dicatat di dalam kode etik Pak, ini catatan hitam bagi seorang Polri. Karirnya jatuh, nggak bisa sekolah, nggak bisa naik pangkat, nggak bisa dapat jabatan. Kalau dia memang tidak ada sama sekali kesalahannya, ya diputuskan juga. Dia tidak punya kesalahan dan direhabilitasi namanya. Sehingga jabatannya bisa dipulihkan lagi, kemudian mengikuti pendidikan tidak terhambat, dan juga untuk naik pangkat tidak terhambat. Itu untuk yang terkena Komisi Kode Etik. Kemudian untuk yang lain, masalah pidana Pak Nurul Huda ini belum selesai. Ada yang berperan utama tetapi belum selesai. Hari pertama kejadian, tanggal 8, dia sudah bertemu dengan FS dan sudah merancang untuk ini dibuat suatu hoax yang menipu, termasuk Komisi 3, termasuk mungkin Pak Mahfud juga, termasuk kita semua. Kapolri pun ditipu. Termasuk Bang Karni. Pak Karni pun mungkin ditipu, tapi Pak Karni cerdas, dia mantan Kompolnas. Nggak bisa dia ditipu. Jadi apalagi beliau kan orang Padang. Orang Padang itu mengangguk belum tentu setuju. Makanya Pak, Menlu pertama RI itu Pak Agus Salim. Pak Agus Salim itu apa? Tak kurung tapi di luar katanya. Terus apa lagi santunnya? Tajapit tapi di atas. Nah, dan mana pernah beliau itu kan ahlinya. Gak ada yang ngalahkan. Makanya kalau Menlu kita orang Padang ya udahlah beres lah Indonesia ini.
kembali ke laptop. Jadi belum selesai untuk pelaku, kita katakan dia ini turut serta juga di dalam merancang ini. Ya Pak, siapa namanya? Fahmi. Ini harus digeret walaupun dia penasihat atau staf penasihat ahli Kapolri. Dan saya senang sekali Komisi 3 DPR kemarin dalam rapat dengar pendapat sudah menyuarakan ini. Dan dicatat di dalam kesimpulan, insya Allah RDP ke depan ditanya hal ini. Kemudian kemana lagi kepala ini menyabet? Nah termasuk kemarin itu di RDP, saya ini hanya ngikuti RDP kan. Nyabetnya kemana? Ke ibu-ibu Bayangkari, ke bapak-bapak polisi muda yang dibilang apa namanya? Hedon. Nah saya pikir tadi hedon itu nama wanita Arab yang cantik. Terpaksa saya buka Mbah Google. Apa sih hedon ini? Oh, berpamer ria rupanya. Sampai anggota Komisi 3 DPR mengatakan ada ibu-ibunya pakai tas Harpes. Nah, ini disengaja apa nggak apa-apa? Ada yang membetulkan Hermes Pak. Jadi jelas kalau Harpes itu buatan Cibaduyut, kalau Hermes ini buatan Paris. Ini yang nyanyi apa? Sepatu dari Paris. Nah jadi itu Komisi 3 pandai juga dia berpantun ria Harpes. Tapi ini menjadi catatan dan insya Allah ini dituruti oleh Pak Kapolri bahwa berpamer mobil mewah, berpamer baju merek, gitu, berpamer sepatu merek ini insya Allah menjadi catatan walaupun sudah pernah itu dilarang untuk berpamer. Walaupun katanya itu hasilnya simbahnya, karena simbahnya itu punya perusahaan 7 keturunan, atau polisi kampung kayak saya ini kawin sama anak pengusaha cakep kaya raya juga nggak boleh. Tetap kalau membeli Herpes tadi simpan di lemari, kalau membeli baju merek simpan juga di lemari. Kapan makanya? Ya tunggu pensiun aja. Kalau enggak kenapa jadi polisi gitu kan. Nah itu jadi itu bagus karena kalau kita lihat di Mabes ya pas acara itu kan Komisi 3 nyoroti katanya tempat parkir apa showroom gitu. Nah ini saya yakinlah Pak untuk yang masalah itu kan diatasi. Tapi satu lagi kemarin terungkap juga ekornya nyabet juga kepada mulai dari RDP dengan Komnas HAM disinggung masalah kelumpuhan, kelemahan pengawasan yang tidak berkuku. Kemarin kita singgung dan Pak Karni sudah ngakui makanya jarinya disimpan di saku karena kukunya dilepas yaitu Kompolnas. Nah, Kompolnas ini Pak Trimedia sudah mencatat katanya akan dirubah di mana Pak? Pasal tentang Kompolnas itu kan hanya 1 pasal kalau nggak salah ya Pak Karni ya? Iya. Oh 3 pasal, 1 pasal 3 ayat apa berapa gitu. Nah ini perlu Pak diberi kekuatan dan Pak Karni tadi sudah menyinggung selain dia bisa menyelidik, bisa menyidik, kemudian bisa menyidangkan dan bisa menjatuhkan sanksi. Dan karena polisi ini organisasi yang sangat-sangat besar, sampai ke kampung saya di pucuk gunung di Pagar Alam itu ada polisi Pak. Dan polisi beneran Pak, terima gaji dia. Nah itu perlu diawasi, perlu ada Kompolda lah, komisi. Ya menambah job siapa tahu udah pensiun bisa ke situ Pak. Artinya saking pentingnya Pak. Perlu diawasi di daerah yang eksternal untuk itu. Supaya Irwasum dan Propam tidak kebingungan ngawasi polisi se-Indonesia yang kelakuannya macam-macam Pak. Nah tapi dengan pengawasan itu ini membackup Kapolri supaya bisa memperbaiki polisi Indonesia. Polisi Indonesia yang besar ini adalah polisi kita, polisi rakyat. Apa maunya rakyat? Yaitu kita desain polisi kita ini. Cara mendesainnya nggak bisa Pak Johnson sama saya sambil di warung kopi. Nah, cara mendesainnya kita suarakan di sini. Pak Desmond mencatat, Pak Trimedia mencatat. Syukur-syukur kalau dibawa di dalam Komisi 3 dan disetujui oleh partainya, jadilah itu barang. Nah, apa yang kita mau polisi itu tidak terlepas daripada kemauan politik rakyat Indonesia yang dituangkan di dalam rapat-rapat Komisi 3 melahirkan undang-undang. Yang membuat polisi itu besar, penuh kekuasaan kita juga. Kita beri dia kekuasaan dengan berbagai undang-undang yang lahir dan di situ memberikan kekuasaan kepada Polri.
Kemudian yang ngatur penggunaan senjata polisi itu mestinya kita juga. Tapi sampai sekarang belum kita atur. Ya kalau belum kita atur jangan disalahkan polisi kalau dia nembak sana nembak sini. Lebih peluru digunakan untuk berburu kijang Pak kalau di kampung saya dulu. Kalau mau banyak kijang atau banyak celeng, ya dekati aja orang polsek, yuk kita berburu gitu. Nah itu nanti nggak boleh lagi terjadi yang gitu. Apalagi untuk nembak manusia gitu kan. Apalagi Kijang kota gitu. Kemudian tadi Pak Komnas HAM, Pak Damani, ini perlu diatur ya penggunaan senjata. Jadi ada nembak dengan alasan melawan petugas. Melawan petugas tapi kok yang kena belakang. Melawan kan ada hadapan kan. Kalau kena belakang lari kan. Kalau lari ya dikejar berarti dia takut jangan ditembak. Loh kalau nggak kejar makanya jadi polisi kan ada ujian lari itu atau pelurunya belok. Nah artinya hal-hal yang seperti gitu perlu dicermati dan diatur. Kalau kena dari belakang ini bukan orang ini melawan, orang ini lari. Kalau dia melawan, kalau jaraknya segitu kan nggak wajar juga ditembak. Ya melawan jaraknya dekat, dilihat dari badannya ada jelaga nggak di lubang peluru. Kalau nggak ada jelaga ya jaraknya jauh ini. Nah itu saja. Saya kira Pak Karni mudah-mudahan dengan ini membawa hikmah dan barokah bagi kita sehingga kepolisian milik kita ini menjadi baik dan inilah tiket dari niat daripada pemimpin Polri saat ini, para elit Polri saat ini yang kemarin sudah dinyatakan di depan Komisi 3 akan menindaklanjuti apa yang dimaui oleh rakyat. Dan rakyat menyampaikannya lewat Komisi 3. Ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan RDP berapa bulan lagi Pak? Tergantung itu akan kelihatan. Apa betul rekomendasi-rekomendasi rakyat yang lewat DPR itu akan dilaksanakan. Nah kemudian satu lagi yang paling penting. Polri, adik-adik saya yang masih aktif sekarang ini, pesan saya, Simbah yang tua ini, yang sudah pensiun, mari merubah paradigma. Paradigma yang harus dirubah adalah pertama, Polri itu bukan miliknya polisi. Polri itu milik rakyat. Ini negara sudah demokratis. Apa maunya rakyat untuk polisinya jangan dilawan. Ya mungkin polisi paling tinggi pangkatnya kapten ya. Kalau rakyatnya mau begitu ya sudah. Atau Polri tidak punya pangkat misalnya. Tetapi yang mendesain polisi itu adalah rakyat melalui undang-undang, melalui perwakilan politik kita. Satu, kemudian yang kedua, rubahlah hal-hal yang terjadi merekayasa seperti ini tidak bagus, akan mencemarkan nama baik Polri. Ya saya kira adik-adik lebih pintar dari saya, banyak mereka sudah jadi doktor, bahkan profesor, pendidikannya luar. Percuma kalian pintar kalau kalian mentalnya tidak baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal Susno yang andilnya besar dalam kasus ini, membuka mata masyarakat dari awal kejadian. Tija sebagai seorang senior, mantan Kabar Reskrim, dengan pengalamannya yang banyak, dia bisa membukakan mata kita tentang apa yang terjadi. Tapi ada yang ingin saya tanya. Tadi kita udah menyinggung bahwa ada kerajaan dalam kerajaan. Ada kaisar kata Sambo. Dan sebagai senior, Pak Susno melihat salahnya Polri di mana ini? Kok ada kekuasaan di dalam kekuasaan Polri? Saya hanya pandangan seorang petani di desa saja Pak. Sifat senioritas di dalam TNI atau militer dan Polri itu sangat-sangat berpengaruh. Nah sifat senioritas itu kalau di kita ya jelas pangkat dan jabatan. Yang paling senior di Mabes Polri atau di jajaran Polri itu adalah Kapolri. Tetapi Pak ya, senioritas liting itu nggak bisa langsung dihilangkan begitu saja. Ya misalnya saya sama Pak Johnson, saya angkatan 2000, Pak Johnson angkatan 95, 5 tahun kami selisih. Saya sudah jadi inspektur, Pak Johnson masih SMA. Dia mau melamar Akpol, minta surat bebas
narkoba, minta surat kelakuan baik dengan saya yang teken. Tahu-tahu saya masih bintang 2, Pak Johnson sudah jadi Kapolri. Saya panggil Pak Johnson lihat kelakuan baik Anda, siapa yang tanda tangan. Jadi artinya secara psikologis liting itu perlu diperhatikan, jangan terlalu jauh berbeda. Nah, terus ini kesempatan ini kita ini sudah jalan. Pak Kapolri sekarang sudah senior litingnya karena sudah berjalan 2 tahun. Dan saya dengar kemarin Pak Trimedia di Komisi 3 tegas sekali mengatakan bahwa mengadakan penertiban ke dalam. Penertiban ke dalam ini diminta yang baik-baik di daerah yang tidak terpantau tapi kelakuannya baik ya ditarik ke pusat. Yang selamanya hidupnya begitu bangun tidur lihat Monas, mimpinya pun Monas gitu, mobilnya pun lewat Monas gitu. Dari mulai tamat pendidikan sampai pensiun di Monas saja. Ya ini sekali-sekali lah, Indonesia ini ada Singkara, ada Pagar Alam Pak kampung saya. Ya kita siap menerima itu, artinya ada cara mutasi dan rotasi yang adil. Kemudian kemarin terdengar juga, ini bukan saya Pak, Komisi 3 lagi mengatakan wakil kita 270 juta rakyat Indonesia diwakilkan kepada Pak Trimet CS mengatakan ada yang sampai 4 kali Kapolda ya Pak ya. Kapolda 4 kali. Ada yang bermimpi jadi Kapolda pun gak pernah Pak. Jadi ini harus ada azas keadilan. Memang apa? Gak ada lagi polisi. Kapolda dia terus. Kemudian direktur dia terus. Habis Dirreskrim di sini, pindah Dirreskrim sini, pindah lagi Dirreskrim Polda Metro. Selesai situ, jadi Dirreskrim di Barreskrim. Dan ini ketidakadilan. Ketidakadilan inilah yang menyebabkan kepemimpinan tidak jalan baik. Kemudian ngikuti pendidikan. Yang dinas di pulau yang paling ujung, yang dinas di tengah hutan, sudah gigit nyamuk, nyamuknya sebesar bebek gitu Pak, gedenya. Kemudian yang di Jakarta, belum melamar pendidikan pun sudah diterima. Nah, ini gimana? Kemudian tamat, yang tadinya masuknya dari Singkara, ya dari tempatnya Bapak Polsek situ. Tamat pendidikan, balik lagi dia ke daerah yang jauh lagi, pulang kampung. Payakumbuh gitu muter-muter. Nah, sementara yang dari Jakarta selesai pendidikan Jakarta Pusat gitu. Ya, Jakarta lagi. Jadi udah kayak kernet bis kota PPD itu. Garugul, Pulau Gadung, bolak-balik gitu aja. Ya kapan dia ke Bekasi? Kapan dia ke Cilacap? Hanya Garugul, Pulau Gadung gitu. Menteng. Kebayoran, nah ini celaka kalau begini. Nah ini tapi kemarin alhamdulillah Komisi 3 sudah memantau ini dan sudah dibawa dalam RDP. Insya Allah ini berubah Pak. Syukur kalau sebulan 2 bulan lagi RDP. Kasus ini sudah disidangkan, Kapolri sudah sempat untuk rolling, sudah sempat untuk memutasi jabatan. Sehingga Kapolri betul-betul di backup dari pusat sampai ke bawah orang-orang yang satu garis. Istilahnya Pak Trimedia, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi dan misinya presiden. Tidak ada visi dan misi para pejabat utama, para Kapolda, para Kapolres, yang ada visi dan misinya Kapolri, yaitu persisi. Nah, kita tunggu Pak Tri. Pemirsa, kita dianugerahi 2 telinga, 1 mulut oleh Yang Maha Kuasa. Maksudnya agar kita mendengar 2 kali lebih banyak dibanding kita berbicara. Kata filosof Yunani Epictetus. Mudah-mudahan kata-kata filosof ribuan tahun yang lalu ini bisa menjadi titipan untuk DPR kita agar banyak mendengar dibanding bicara. Kita ketemu ALC yang akan datang.